1 Petrus pasal 2, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini dimulai dengan kata karena itu buanglah. Membuang. Apa yang perlu dibuang di sini? Segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau katanya dituliskan segala, artinya tidak ada yang disimpan-simpan. Semua yang namanya kejahatan, kalau kita tahu itu kejahatan, buanglah segera. Kalau kita tahu itu tipu muslihat, buanglah segera. Kalau itu kemunafikan, buang segera. Kalau itu kedengkian dan fitnah, buang segera. Dibuang artinya tidak diambil kembali. Kata buang sering kita pakai di dalam pengertian sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, buang sampah. Ya, saya biasa bilang kita buang sampah. Nah, kalau kita buang sampah, masukin di kantong sampah, diikat dan dibuang ke tempat penampungan sampah yang ada. Pernah nggak kita udah pergi buang di sampah, tempat penampungan sampah, kita pergi korek-korek lagi, ambil lagi dari sampah. Biasanya kalau sudah dibuang nggak pergi dicari lagi kan. Yang biasa korek-korek itu adalah pemulung. Pemulung orang yang cari-cari di tempat sampah. Tapi kalau kita sudah buang semuanya di tempat sampah, kita nggak toleh-toleh lagi. Itu sudah dibuang, dibawa di kontainer lain yang pemerintah sudah tetapkan tempatnya. Jadi ini kita diajak oleh Petrus di sini untuk membuang segala macam kejahatan, apapun kejahatan itu yang namanya kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, buang segera. Kalau hari ini kita temukan lagi Roh Kudus kasih ingat, ini masih kejahatan yang kau lakukan, segera buang hari ini. Jika hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kalau Roh Kudus ngingatin kejahatan apa yang masih dilakukan, segera buang. Selagi masih ada yang disebut kesempatan, selagi masih ada yang disebut hari ini. Yang mau dibuang juga tipu muslihat. Kalau selama ini selalu untung dengan tipu muslihat, nggak pernah ketahuan. Orang biasanya kalau melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, tapi nggak ketahuan, senang-senang aja lakukan. Dilanjutkan terus bohong, dilanjutkan terus nipu-nipu, karena nggak ada yang tahu. Polisi nggak tangkap aku kok, polisinya ketipu loh. Saya nggak pakai helm, saya nggak bawa SIM. Mobil saya sudah nggak ada surat-suratnya. Polisi ketipu. Bukan polisi yang ketipu. Kita nipu diri kita sendiri. Mungkin polisi belum tangkap kita, tetapi akibat dari tipu-tipu kita, akibat dari kita tidak jujur, pasti akan kita dapat satu hari. Dan biasanya buah yang kita tuai nantinya lebih besar sekali daripada biji yang kita tanam. Saya udah pernah kasih ilustrasi, kita tanam satu biji mangga bisa berbuah lebat banyak sekali, ratusan buah. Seperti itu, kita tanam satu tipu, kita tanam satu bohong, buahnya kita bisa tuai banyak sekali. Sama juga kalau kita tanam kejujuran, kita tanam kebaikan, buahnya juga kita akan tuai berlipat ganda. So, pilihan ada di tangan kita, mau nuai tipu-tipuan atau mau menuai yang baik, kemurahan hati, taburlah, tanamlah buah itu hari ini. Buanglah yang tidak akan memberikan buah yang baik. Itu sudah dijelaskan oleh Petrus di sini dengan sangat jelas, segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Kemunafikan itu berbicara tentang topeng. Kita baik-baik di depan orang, di belakangnya cerita busuk orang. Baru orangnya tidak kelihatan punggungnya udah dicerita jelek. Itu munafik. Baik-baik di depan orang, puji-puji di depan orang, di belakangnya dicerita jelek. Munafik, pakai topeng. Mulai belajar, singkirkan topeng-topeng kita.
Semua, saya bertopeng, kita semua manusia berdosa bertopeng. Tapi saat kita tahu kita sudah serahkan semua dosa kita, mati bersama-sama dengan Yesus, topeng kita akan gampang diangkat kalau kita rendah hati. Kalau kita mau diingatkan oleh firman, kita segera cabut topeng kita, supaya yang ada adalah wajah asli kita. Wajah yang asli, yang transparan, otentik, seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini topengnya masih 10, latih keluarin 1, keluarin 2, keluarin 3. Supaya dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang otentik. Yang sama di rumah dan sama di kantor, dan sama di gereja, dan sama di antara teman-teman. Jangan di antara teman-teman sangat manis sikapnya, tapi di rumah seperti singa liar yang suka menerkam orang-orang di dalam rumah. Kedengkian dan fitnah, dengki. Dengki, iri, fitnah. Itu dengki kurang lebih seperti iri, tapi lebih keras sekali daripada iri ini. Kalau dengki ya pahit banget itu irinya. Dengki, gak senang orang lain bagus hidupnya, gak senang orang lain sukses, gak senang orang lain bahagia. Fitnah itu memperkatakan yang tidak benar tentang orang lain. Latihlah cepat mendengar dan tidak cepat berkata-kata, apalagi yang keluar adalah kata-kata fitnah. Kalau yang keluar adalah kata berkat, bukalah resleting mulut. Tapi kalau yang mau keluar adalah fitnahan, segera kancing, tutup itu resletingnya. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi yang baru lahir, dia tidak kenal makanan lain selain susu yang murni. Saat dia butuh, dia akan ngoek, nangis-nangis untuk diberikan susu yang murni. Seperti itu yang dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Artinya mari kita latih diri kita seperti bayi yang baru lahir. Yang kita butuhkan adalah air susu yang murni, firman Tuhan yang murni, yang rohani, yang belum kecampur dengan segala macam bumbu-bumbuan lain. Susu kan kalau orang sudah lebih dewasa minum namanya latte macchiato. Jadi ada susu tapi dicampur-campur dengan susu, ada dicampur dengan karamel, dicampur dengan berbagai macam hal. Bagi anak kecil yang dibutuh, anak yang baru lahir, yang dibutuh itu adalah air susu yang murni. Mari kita latih diri kita menerima firman Tuhan yang murni setiap hari. Bukan yang sudah dicampur-campur dengan berbagai macam hal di sana yang sudah tidak murni daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi saat rajin dan terus-menerus diberi minum susu yang murni, akan dia membuat dia bertumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan sehat. Demikian juga kita saat kita terus sebagai bayi yang baru lahir melihat diri kita rindu terus susu yang murni, maka kita akan bertumbuh, roh kita bertumbuh dengan sehat dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dihormat di hadirat Allah. Dikatakan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapakah batu yang hidup itu? Tuhan Yesus. Berarti ada batu yang mati. Nah, dia mau supaya kita datang kepada batu yang hidup, datang kepada Yesus. Yesus dibuang oleh manusia, Yesus dihina-hina, Yesus tidak dipercaya. Tetapi barang siapa yang menerima dia, barang siapa yang percaya kepada dia, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita pilih untuk percaya dia, menerima dia, batu hidup yang sanggup untuk membangun bagian-bagian yang runtuh, bagian-bagian yang rusak, bahkan mungkin bagian-bagian yang sudah hancur dalam hidup kita. Ada batu hidup, batu dipakai membangun ya, batu dipakai membangun rumah,
disusun bersama-sama sehingga menjadi satu bangunan yang kuat. Batu yang hidup, yang sanggup ditaruh di berbagai tempat. Kalau batunya mati, ya batunya segi empat ya segi empat saja. Tapi batu hidup dia bisa masuk ke daerah, ke bagian-bagian yang mungkin segitiga, lonjong, bundar, segi empat. Dia bisa gampang masuk, dan itulah Yesus. Dia adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saat kita datang kepada batu hidup, kita dapat impartasi, kita dapat tularan, kita ditulari oleh batu hidup itu. Jadi mungkin kita yang sebelumnya batu yang mati, yang tidak bisa diubah-ubah lagi, tetapi saat kita datang kepada Kristus sang batu hidup itu, dia akan gunakan kita sebagai batu hidup juga. Dia pakai kita di dalam kerajaannya menjadi batu hidup. Untuk apa? Untuk suatu pembangunan rumah rohani yang kita persembahkan sebagai persembahan rohani karena Yesus Kristus kepada Allah. Dia berkenan kepada Allah. Nah, saat kita mau memakai hidup kita juga dipakai sebagai batu hidup, kita mau dibawa di satu tempat yang lagi panas-panasnya, kita oke-oke aja. Kita dibawa ke tempat hangat, kita oke-oke aja. Dibawa ke tempat dingin, kita juga oke-oke aja. Dibawa ke berbagai tempat, situasi kehidupan, dengan orang-orang dengan segala karakter yang menyakitkan, karakter yang tidak mudah. Tetapi saat kita dipergunakan sebagai batu hidup, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita sudah dilatih oleh Yesus Kristus yang adalah batu hidup itu, supaya kita juga bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun kerajaan Allah di bumi, untuk membangun suatu rumah rohani yang nantinya umat imamat yang kudus bersama-sama kita dibangun untuk memuliakan Tuhan di bumi. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada batu penjuru yang mahal, batu yang hidup itu, kita tidak akan dipermalukan. Ini janji Tuhan. Jadi mari percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah permalukan kita. Kalau kita mau percaya kepada pejabat, kita mau percaya kepada keluarga yang posisinya tinggi di masyarakat, kita percaya kepada keluarga yang mungkin kaya, mungkin saja ada hal-hal di mana satu kali kita nggak sama pendapat, kita dipermalukan. Saya dulu yang bantu kamu masuk pegawai negeri. Saya dulu yang tolong kamu. Saya dulu, kita ditagi-tagi kebaikannya. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Dia tidak akan nuntut-nuntut kita. Dia tidak akan bilang, saya yang sudah menghidupi kamu dari kamu kecil sampai kamu besar. Enggak seperti itu. Tuhan tidak nuntut-nuntut, tapi manusia bisa menuntut apa kebaikan yang mereka sudah berikan kepada kita. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saat kita percaya kepada Dia, itu menjadi mahal. Batu hidup itu, batu penjuru itu mahal. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mempercayai Dia, batu itu dibuang dan tidak dihargai. Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mari taat kepada firman Allah. Ketaatan. Tuhan mau supaya kita taat, gak minta banyak-banyak.
Cuma taatlah kepada firman-Nya. Saat firman Tuhan mengatakan A, lakukanlah A. Saat firman Tuhan katakan B, lakukanlah B. Jangan bilang, ya Tuhan kan kalau C lebih bagus, saya bikin begini saja Tuhan. Kan kadang itu pikiran kita. Kita pikir lebih baik C daripada A dan B. Padahal Tuhan sudah suruh kita begitu. Kadang kita lebih pintar daripada Roh Kudus. Kita lebih tahu banyak, lebih ahli daripada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ahli segala-galanya. Tuhan itu adalah ahli segala bangunan. Nah, kalau Tuhan bilang taruh semen di situ, taruh kapur di situ, ikuti. Pasti itu akan membuat satu bangunan yang kuat dan kokoh dibanding hitung-hitungan kita sendiri secara manusia, kepintaran kita sendiri manusia. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bangsa yang terpilih, sekalipun ada di pembuangan, sekalipun ada, sebagai orang-orang pendatang, bukan buangan tadi ya, sebagai orang-orang pendatang. Kita di bumi hanya orang-orang pendatang, penumpang saja, numpang untuk sementara. Tetapi di tempat kita numpang ini, kita dipilih oleh Tuhan. Kitalah bangsa yang terpilih. Imani itu, saya masuk bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani, umat yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan itu raja, ya, keturunan raja, raja segala bangsa. Raja yaitu Yesus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya punyanya Tuhan, bukan punyanya presidenku. Saya punyanya Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tujuan kita dipilih sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus menjadi kepunyaan Allah sendiri, ada tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya, kita nggak akan main-main dengan hidup kita. Kita akan berlari dari hari ke hari untuk menggenapi rencana Dia yang mempunyai kita. Kita adalah punyanya Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia? Yang Dia lakukan dalam hidup kita. Apa yang Dia sudah kerjakan. Seperti Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ia yang sudah menghapuskan segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Nah, ceritakanlah itu, beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oh, begitu besarnya perbuatan Tuhan dalam hidupku. Saya di mana di masa laluku, saya lakukan kesalahan ini, saya lakukan kesalahan itu, di mana begitu besar kesalahan dan dosaku. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dia mengampuni saya. Ada konsekuensi dari apa yang saya lakukan, tetapi Tuhan tetap mengasihi saya. Ini intinya. Kita lihat, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa yang sementara Petrus lakukan? Dia menceritakan perbuatan besar dari Dia. Petrus berjalan bersama Yesus 3,5 tahun. Dia melihat bagaimana perbuatan besar Tuhan, dan itu dia ceritakan kembali. Apa perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup saudara hari ini? Jangan bilang, ya tidak ada. Saya lihat di orang lain banyak perbuatan besar Tuhan, di hidupku tidak ada. Karena kita keras hati dan menutup hati melihat perbuatan Tuhan. Coba rendahkan hati, buka hati, pasti kita akan lihat begitu banyaknya perbuatan besar Tuhan yang sudah dilakukannya dalam hidup kita. Hari ini kita sudah umur berapa? Saudara mungkin umur 60, 30, 25, 70, 50. Coba deh, lihat itu usia yang sudah dilewati, begitu banyaknya perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ceritakanlah itu. Ini yang dikatakan di sini. Kita beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jangan kita cuma ceritakan, ya Tuhan jahat sama saya,
Tuhan itu kasih kaya tetanggaku, saya miskin terus dari dulu sampai hari ini. Anak-anakku nggak ada yang sekolah. Begini dan begitu. Ceritakanlah baiknya Tuhan. Puji Tuhan hari ini saya masih bisa makan. Puji Tuhan hari ini saya masih ada atap untuk saya bernaung. Puji Tuhan masih ada air saya minum. Puji Tuhan masih ada makanan nasi saya makan. Puji Tuhan masih ada pakaian, masih ada sepatu dan sandal. Begitu banyaknya perbuatan besar Tuhan kalau kita mau hitung dan kita mau cari. Jadi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita berjalan dalam kegelapan. Dulu kita ikut dengan melakukan kejahatan. Kejahatannya contohnya curi uang. Saya dulu pernah cerita, saya curi uang papaku waktu saya kecil. Papaku gantung celananya di kamar, saya cari dompetnya, saya curi. Itu kan kejahatan, itu kegelapan. Saya curi karena apa? Hawa nafsu dalam diri saya, mau beli kue di warung. Nah, kita digiring kepada melakukan kejahatan saat ada hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, saat kita terus menyerahkan pikiran kita ditawan dan kehendak kita ditawan dan kita taklukkan kepada Kristus, kemauan kita mau makan kue ya tahan aja kalau nggak punya uang. Ngapain mau pergi curi uang? Kalau kita nggak punya ya nggak usah dipaksakan. Kita berusaha bekerja sampai kita bisa beli sendiri kue itu. Atau sampai mungkin ada orang yang kasih uang kita bisa beli. Nah, seperti itu kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia panggil kita kalau kita mau ikut. Pilihan tetap ada pada kita. Sekalipun sudah dipanggil berulang-ulang, tetapi kalau kita memilih untuk tidak mau dipanggil, tidak akan pernah kita keluar dari kegelapan. Kita akan tinggal terus dalam kegelapan hidup kita yang lama kalau kita tidak mau dipanggil. Panggilan, Tuhan memanggil, tapi keputusan ada pada kita. Maukah saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, atau saya mau tinggal berkubang di dalam kegelapan saya? Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Betapa anugerahnya buat kita, bahwa yang dulunya bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Apalagi yang kita mau sebutkan? Bersyukur. Cuma satu kata, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku yang dahulu bukan umatmu, aku yang dahulu tinggal dalam kegelapan, tetapi karena kasih-Mu Engkau panggil aku keluar dari kegelapan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Aku mau sambut, aku mau menyambut panggilan-Mu, aku mau berlari keluar dari kegelapan hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, segala tipu muslihatku, segala kemunafikanku, kedengkianku, fitnah-fitnah yang aku lakukan sebelumnya. Aku mau dibersihkan, aku mau dicuci dengan air bersih, yaitu firman-Mu, supaya semua kenajisan-kenajisanku dicuci dan dibersihkan, dijauhkan dari apa yang kita berhalakan dalam hidup kita selama ini. Tuhan rindu untuk mengasihani kita, untuk kita menjadi umat-Nya yang percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Dia? Yohanes 14:15, barang siapa yang mengasihi aku, dia menuruti segala perintahku. Turuti perintahnya. Dan saat kita hidup taat melakukan perintahnya, kita menjadi umat kepunyaannya, kita siap memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita. Perikop yang berikut, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Diingatkan lagi, dinasihati lagi, dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Ingatkan diri kita. Memang kita pendatang dan perantau di tempat kita hari ini. Mungkin kampung kita enggak tepat, misalnya saya berasal dari Toraja, sekarang Tuhan kirim di Swiss, saya pendatang dan perantau.
Ada yang mungkin kampungnya tetap sama di Toraja tetapi dikirim ke kotanya. Nah, di mana kita sebagai pendatang dan perantau, apalagi sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, kita hanya hidup sementara di bumi ini, tidak untuk selama-lamanya kita akan ada di bumi. Kita hanya merantau, kita hanya penumpang untuk ada di bumi ini. Nah, di sini Rasul Petrus mengajarkan supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata keinginan daging di dalam diri kita itu terus berjuang dengan jiwa kita. Nah, kembali jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, keinginan daging kita itu ya ada kemauannya di sana, ada perasaan-perasaannya di sana, dan ada pikiran di sana. Nah, bagaimana kita jauhkanlah diri dari keinginan daging, keinginan roh yang perlu kita ikutin terus. Keinginan daging marah saat kita dibuat jengkel oleh orang. Keinginan daging saat kita dianiaya oleh orang lain, kita mau balas. Itu pasti di dalam hati muncul perasaan dan kehendak mau balas. Tetapi saat kita mau dituntun oleh roh, ini nasihat daripada Rasul Petrus. Dia menasehati supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Berjuang artinya perlu diperjuangkan, tidak gampang langsung. Nah, kalau ada keinginan daging dan kita berjuang supaya kita nggak ikuti keinginan daging itu, berjuang dengan cara apa? Ikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun aku supaya aku nggak ikutin nih kehendak dagingku yang udah membara di dalam diri saya, mau labrak orang yang menganiaya saya. Kalau kita mau taat kepada perintahnya, kita akan tenangkan hati, kita akan ademkan hati, kita siram dengan firman Tuhan, menenangkan kita supaya keinginan hati untuk mengata-ngatai orang yang menganiaya kita bisa tekan dan kita bisa buang jauh-jauh, dan pasti sukacita akan memenuhi kita. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kita diajar untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang lain, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, supaya saat mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Allah. Ternyata orang bisa memuliakan Allah saat mereka melihat kita taat kepada perintah Tuhan. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Tunduklah karena Allah, ayat 13. Jadi bukan karena pemerintah kita baik, pemerintah kita sukai, kita tunduk kepada mereka. Karena ada pemerintah yang kita tidak suka, ada pemerintah yang mungkin kita tidak senangi, tetapi kalau kita berani tunduk karena Allah. Kita tunduk kepada pimpinan-pimpinan kita, kepada semua lembaga manusia. Jadi nggak pilih-pilih lembaga apapun, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Kita perlu tunduk. Kita tunduk kepada otoritas di depan kita karena Allah, bukan karena mereka. Bukan karena mereka pintar mimpin kita, bukan karena mereka baik, tetapi karena Allah. Siapapun yang Tuhan bawa dalam hidup kita menjadi pemimpin, ini dikatakan semua lembaga manusia, kekuasaan-kekuasaan yang ada, tunduklah karena Allah. Ayat yang ke-15 tadi mengatakan, sebab inilah kehendak Allah. Nah, kita kan mau melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah adalah kita tunduk karena Dia kepada semua lembaga manusia, supaya dengan berbuat baik, dengan taat, dengan tunduk, dengan hormat, mereka itu kita akan bungkamkan.
Sekalipun mungkin nantinya mereka belajar, ada mungkin pemimpin yang kita lihat kok korupsi, kok tidak melakukan tugasnya dengan baik, tunduk terus. Lakukan bagian kita sebagai orang di bawah satu kekuasaan. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Jadi hormatilah semua orang, jangan cuma orang kaya yang dihormati, jangan cuma pemimpin-pemimpin yang dihormati. Hormati anak-anak kita pun sendiri, sekalipun mereka di bawah bimbingan kita, hormati mereka. Kadang kita bilang, ayah dia kan masih anak-anak, nggak usah. Baik kita ganti cara berpikir kita, hormati juga anak-anak kita, hargai mereka. Bukan artinya kita tunduk-tunduk bagaimana, tapi hormati mungkin mereka sementara baca buku, jangan kita datang tarik bukunya atau suruh dia segera stop untuk pergi bantu yang kita mau. Tetap hormat, boleh enggak nanti lagi lanjut baca, mama butuh dibantu. Seperti itu cara menghormati orang lain. Jadi hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, kasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara itu bukan cuma saudara karena ada relasi keluarga, tetapi saudara-saudara adalah siapapun yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Kasihilah mereka, takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan, ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Ada kata tunduk ini 2 kali. Tadi sudah disebut di ayat 13, kata tunduk. Tunduklah karena Allah. Sekarang ayat 18 diulang lagi. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Jadi selalu ini pengajaran dari Rasul Petrus bahwa kita perlu tunduk. Saat kita sebagai orang di bawah kekuasaan dan saat kita ini hamba itu kan ada wakil kekuasaan di atasnya. Selalu dikatakan tunduklah kepada Tuanmu. Bahkan bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini pengajaran kita bisa bilang, gimana nih Rasul Petrus, masa sama yang bengis-bengis saya harus tunduk? Kalau bengis begitu saya lawan nanti dia juga. Atau malah mungkin diracunin ya, kalau dia jadi hamba dan tuannya itu bengis, mungkin dia akan pikir, saya taruh racun nanti di kopinya biar dia begini ya. Itu jauhilah, buanglah kejahatan. Tadi Rasul Petrus sudah ngajarin di ayat pertama. Supaya kita buang segala pikiran, karena bosku itu bengis, jahat, pelitnya lagi minta ampun, gak pernah naikin gajiku, gak pernah kasih bonus. Saya mau bikin yang jahat. Ini yang diajar Rasul Petrus. Buanglah segala kejahatan. Dan sekalipun sebagai hamba Tuanmu itu bengis, Tuanmu pelit, sudah ada ketetapan bersama sebelum mulai kerja pastinya ya. Gajimu seperti ini, mungkin gak pernah dapat bonus. Tetaplah, tunduklah kepada Tuanmu dengan penuh ketakutan, kata Rasul Petrus, bukan saja karena mereka baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, bagian sebagai bos, sebagai tuan, janganlah bengis, janganlah pelit, berilah kemurahan kepada hamba-hamba, orang-orang yang dipercayakan untuk berada di bawah kepemimpinan saudara. Jangan sampai mereka berpikir seperti tadi itu. Nah, kalau sudah dengar firman, puji Tuhan. Tapi kalau nggak dengar firman, apa yang mereka pikirkan? Kita bisa tolong supaya menjauhi kejahatan. Bersikap baiklah kepada orang-orang di bawah kita. Supaya nanti mereka malah mendoakan kita. Akan berdoa semoga bosku dapat berkat. Karena pasti saya dapat keciprat kalau bosku dapat berkat. Kalau kita murah hati kepada mereka. Saat kita baik menyapa mereka, menghormati mereka. Tuan-tuan, hormatilah juga hamba-hambamu. Kata firman sebelumnya, hormatilah semua orang, termasuk hamba-hambamu, termasuk pegawai-pegawaimu. Jangan bilang dia anak buah, saya perlakukan semau saya. Tidak seperti itu. Hormatilah mereka, kasihilah mereka, mereka juga adalah saudara-saudara kita.
Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini kalau sadar sebagai hamba bahwa ini kasih karunia, dia tanggung penderitaan ya. Kalau bosnya bengis, menderita itu pasti hamba-hamba. Udah lakukan yang terbaik, masih dimarah-marahin, dikata-katain. Nah itu kan bos yang bengis seperti itu. Itu dikatakan itu ternyata adalah kasih karunia. Kalau Tuhan izinkan, itu pasti cuma sementara waktu. Kalau kita punya Tuhan yang bengis, punya Tuhan yang kejam, di sana itu ternyata adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, sadar Tuhan lagi mau proses saya, Tuhan lagi mau ngajarin saya sabar dengan dibawa dengan Tuhan yang bengis, Tuhan yang kejam. Dan kalau kita sadar di sana Tuhan lagi menolong kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, mengasihi orang yang bengis sama kita, kita dilatih menjadi orang yang sabar, itu kita dikatakan mempunyai kasih karunia. Yang jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan, karena itu menderita ya, menderita punya bos yang bengis, menderita kalau kita diperlakukan tidak adil. Tetapi itu adalah kasih karunia dari Tuhan, karena nantinya saat kita mau untuk menerima kasih karunia yang seperti itu. Kasih karunia bukan yang enak-enak saja. Kasih karunia saat kita diberi kekuatan menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tidak dipuji itu kalau kita dipukul karena memang salah sendiri. KKN masuk penjara, itu pukulan. Itu tidak dipuji ya. Kalau dapat pukulan karena dia sendiri. Gajinya cuma 3 juta per bulan, dia dapat jadi 10 juta per bulan, 7 juta dikorupsi. Itu adalah perbuatan kejahatan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saat kita sudah lakukan yang terbaik, kita jujur, tetapi masih mendapat perlakuan yang tidak baik dari bos kita, masih diperlakukan tidak adil, ternyata itu adalah kasih karunia Allah. So, kalau kita diperlakukan tidak adil dari pemimpin kita, baik di komunitas kita, baik di pekerjaan kita, baik di gereja, baik di rumah, dan kita tidak diperlakukan adil, dan kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, itu adalah kasih karunia Allah. Biar kita menganggap sebagai satu kebahagiaan, kata Yakobus, semua penderitaan-penderitaan yang kita harus alami hari ini, sekalipun kita sudah melakukan apa yang Tuhan tuntun, tetapi kita masih mendapat perlakuan seperti itu, kita masih harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah pada kita, dan kita dimampukan untuk melewatinya. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jejak Yesus salah satunya ya menderita. Karena itu dikatakan kita dipanggil untuk itu, untuk menderita. Ternyata kita panggil karena Kristus pun telah menderita lebih dahulu untuk kita. Jadi kita pun dipanggil menderita untuk sesama kita. Nah, jangan bilang kalau begitu saya tidak mau ikut Yesus. Ternyata dipanggil untuk menderita saja. Saya mau untuk dipanggil dan enak-enak hidupku. Tidak seperti itu. Di balik penderitaan, kita lihat bagaimana di balik penderitaan Yesus, dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan Bapa memberi dia nama di atas segala nama. Dan kepadanya segala lutut bertelut. Segala lidah mengaku, memuji dia. Jadi ada upah dari penderitaan Yesus. Jadi jangan kita cuman mau dapat upah dulu tanpa mau lewatin penderitaan. Inilah yang mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dan mengikuti jejaknya. Teladan Yesus bukan cuma enak-enak hidup, ada penderitaan-penderitaan, tetapi ada upah dari penderitaannya. Mari kita tidak langsung lari terbirit-birit, ternyata teladan Yesus dipanggil untuk menderita. Saya tidak mau, saya mau hidup senang-senang.
Nah, menderita daging di sini. Daging dihancurkan, daging dibakar-bakar, egois kita cuma pentingkan diri kita sendiri, itulah yang dihancurkan dan pasti membuat menderita. Kalau sebelumnya ngebosi sama suami, bos-bos terus sama suami, dan taat firman, udah mulai taat sama suami, udah mulai hormat sama suami, pasti itu sakit buat daging. Tetapi saat kita mau mengikuti teladan Yesus di sini, kita akan mendapat upah, kita akan menghasilkan buah yang manis, buah kasih, buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah pengendalian diri, buah roh akan hidup di dalam kita. Dan yang nikmati adalah kita sendiri. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngeri-ngeri sedap, jangan sedap-sedap ngeri. Kalau sedap-sedap duluan, ngerinya belakangan. Menderita, lebih bagus ngeri-ngeri dulu, nanti menikmati sedap-sedapnya bersama Tuhan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Yo, siapa yang dicaci maki? Suaminya balas caci maki kah atau tutup mulut? Siapa yang dicaci maki? Iparnya, dicaci maki mertuanya, dicaci maki menantunya. Yesus memberi teladan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jangan ikuti tetanggaku di sana dikasih 1 kalimat, suaminya dia balas 1000 kalimat. Jangan ikuti tetangga, ikut Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tuhan Yesus saat menderita dia tidak mengancam, bilang kembalikan saya ke surga, saya tidak mau lagi dikirim menjadi anak manusia yang cuma menderita di bumi. Ketika menderita dalam perkawinan, pulangkan saya kepada orang tuaku. Banyak istri-istri bilang pulangkan saja saya kalau mulai rasa menderita sedikit. Atau sudah mulai susun-susun kopornya, mau tarik kopor pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua 2-3 hari nyesal, balik lagi malu-malu kan, kalau balik lagi sama kopornya. Pulang kembali ke rumah. Untung kalau suaminya masih mau terima, kalau suami sudah bilang kembali saja sama orang tuamu. Jadi saat menderita jangan ngancam-ngancam, saat menderita berdoalah. Itu sudah diajar Yakobus sebelumnya. Saat lagi menderita berdoa. Ingat ya, itu Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, ini Tuhan Yesus, dia menderita, dia tidak ngancam, dia berdoa sama Bapaknya. Dia serahkan sakitnya kepada Bapaknya. Dia bilang, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, menderita sekali saya Tuhan. Tapi kalau itu kehendak-Mu, biarlah aku minum cawan ini. Jadi mari firman Tuhan hari ini, kalau kita yang rasakan penderitaan hari ini sebagai istri kah, sebagai suami kah, sebagai mertua kah, sebagai menantu kah, sebagai ipar kah, sebagai anak buah kah, sebagai apapun posisi kita hari ini, saat kita menderita jangan ngancam-ngancam ya. Jangan ngancam ya. Putus hubungan menantu dengan mertua, putus hubungan ipar dengan ipar. Ada ancaman-ancaman yang seringkali kita dengar di dalam masyarakat. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk berkata, saat saya menderita, saya tidak mau mengancam lagi, karena itulah keteladanan Yesus. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Menyerahkan kepada Dia artinya dia berdoa. Yesus berdoa saat dia menderita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan aku lewati penderitaan dalam rumah tanggaku. Karena mungkin lewat penderitaan ini Engkau lagi bentuk aku menjadi pribadi yang lebih murni, pribadi yang lebih indah di hadapan-Mu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia yang lebih dahulu mau memikul dosa kita, ia yang lebih dahulu mau dicambuk sehingga banyak luka-lukanya berdarah, dan oleh bilur-bilurnya itu kita telah sembuh. Dia berikan teladan ini. Oleh bilur-bilur kita, luka-luka kita, penderitaan kita, mungkin pasangan kita disembuhkan, pasangan kita dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan.
menantu kita dipulihkan. Jadi marilah kita siap juga seperti Yesus untuk terluka. Jangan kita marah-marah kalau kita terluka, karena mungkin lewat luka-luka itu Tuhan mau pakai kita sebagai alat penyembuh untuk orang-orang yang kita kasihi. Luka kita Tuhan yang sembuhkan, luka kita Tuhan yang balut. Kita serahkan penderitaan dan luka kita kepada Tuhan. Dan lewat kehidupan Yesus yang mau terluka, mau tercurah darahnya di kayu salib, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita diberikan kehidupan yang baru. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ada domba yang senang lari-lari sendiri, nanti di tengah jalan baru lihat ternyata sendirian itu tidak enak. Sendirian tanpa gembala yang menuntun, kamu jangan jalan ke sana, di sana ada jurang. Tapi kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Enak jalan sendiri, di sana saya bebas lakukan yang saya mau. Sama gembala saya harus ke kiri, saya harus ke kanan. Tapi saat kita sadar bahwa gembala kita adalah gembala yang baik, gembala yang membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, menuntun kita di jalan yang benar, maka kita tidak akan curiga lagi kepada gembala kita. Kita akan merelakan diri kita dituntun dan digembalakan oleh gembala yang baik, yang telah rela berkorban, yang telah rela disalibkan, yang telah rela dicaci maki dan menderita, supaya saudara dan saya hidup, supaya saudara dan saya diselamatkan dan diampuni segala dosa-dosa kita. Selamat memulai minggu yang baru dengan penuh percaya kepada Dia. Betapa hebat kuasanya saat kita mempercayai firman-Nya dan mau melakukan perintah-perintahnya. Mari firman salah satu hari ini, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan marilah saat kita dicaci maki, jangan balas dengan caci maki. Ketika kita menderita, jangan kita balas mengancam. Ikuti teladan Yesus menghadapi cacian, menghadapi penderitaan, supaya kita mengikuti jejaknya, gembala kita yang agung. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.